Baik Bu, terima kasih atas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu penguji, Ibu Kaban. Yang saya hormati Coach Ibu Agustina. Yang saya hormati mentor saya Ibu Meriana Majid. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil aktualisasi saya yang berjudul database bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam yang berbasis Google Drive. Latar belakang kondisi awal adalah lambatnya respon dari OPD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam menyampaikan data laporan capaian kinerjanya. Yang kedua adalah belum adanya penyimpanan data yang dapat diakses oleh setiap pegawai di bidang ekonomi dan sumber daya alam, sehingga menyulitkan dalam menyediakan data ketika permintaan data yang sifatnya sangat mendesak karena penyimpanannya masih terpisah, sehingga penulis mengangkat isu yang yaitu belum optimalnya pelaporan dan pengolahan data capaian kinerja organisasi perangkat daerah mitra kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam. Selanjutnya analis dampak isu. Nah, adapun analis dampak isu yang penulis angkat di sini adalah lemahnya ketersediaan data yang akurat dari OPD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Selanjutnya rendahnya kualitas informasi tentang data capaian kinerja, dan yang ketiga adalah tidak adanya sinkronisasi data sehingga data yang harusnya saling berhubungan banyak yang terpisah-pisah. Selanjutnya ide gagasan. Ide gagasan adalah mengoptimalkan pelaporan dan pengolahan data capaian kinerja organisasi perangkat daerah mitra kerja bidang ekonomi sumber daya alam dan sumber daya alam berbasis Google Drive. Nah, dalam ide gagasan ini keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Selanjutnya adalah kegiatan aktualisasi. Dalam ide gagasan yang penulis angkat ada 4 kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama adalah membuat rancangan format kinerja capaian organisasi perangkat daerah mitra kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam. Di sini ada 3 tahapan kegiatan, di mana semua tahapan kegiatan itu tersebut berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu dari sisi akuntabilitasnya ada transparansi, di mana keterbukaan melakukan komunikasi dengan mentor merupakan keterbukaan untuk membangun komunikasi dengan mentor dalam pelaksanaan aktualisasi di unit kerja. Ada konsistensi, di mana usaha bagi penulis untuk melakukan kegiatan yang sudah penulis rencanakan dan menyelesaikannya secara tanggung jawab. Sila keempat dari nasionalisme ada sila keempat, yaitu kerakyatan, di mana konsultasi membuka komunikasi dengan mentor merupakan bentuk suatu musyawarah untuk menentukan satu keputusan dalam rangka pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja. Dari etika publiknya ada menghargai komunikasi, seperti berkonsultasi itu, bahwa berkonsultasi dengan atasan ada melakukan komunikasi dengan baik, dengan sopan dan santun terhadap atasan. Komitmen mutu, ada efektif dan orientasi mutu, di mana rancangan format yang dibuat di sini disesuaikan dengan kebutuhan dalam melakukan evaluasi nanti yang akan dilaksanakan oleh OPD bidang kami di perekonomian. Anti korupsi yaitu disiplin tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, di mana dalam menentukan kegiatan ini penulis juga mempelajari peraturan perundang-undangan yang kegiatan selanjutnya yaitu persiapan pelaksanaan penginputan data capaian kinerja bidang ekonomi dan sumber daya alam. Di sini juga ada 3 tahapan.
yang penulis lakukan dan keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN. Ada transparansi, tadi sudah dijelaskan bahwa transparansi adalah keterbukaan, ada integritas. Nah, di mana integritas ini merupakan adanya kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan rencana yang direncanakan. Yang kedua ada nasionalisme. Sila kedua kemanusiaan. Sila kedua kemanusiaan bahwa sikap menghormati. Di sini sikap menghormati penulis tunjukkan kepada teman-teman di OPD Mitra dengan melakukan kunjungan pada saat melakukan sosialisasi atau coaching klinik di OPD masing-masing. Sila keempat kerakyatan. Kerakyatan adalah menghargai komunikasi juga dengan membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman di OPD Mitra. Ketika publik, tanggung jawab publik, di mana bahwa ide gagasan yang penulis angkat di sini harus dipertanggungjawabkan di teman-teman OPD di OPD Mitra, menghargai komunikasi dengan melakukan sosialisasi dengan teman-teman di OPD Mitra bahwa penulis melaksanakannya dengan berkomunikasi yang baik dan tidak menyinggung layanan publik prima. Di sini bahwa penulis dengan menemukan ide gagasan dapat memberikan layanan publik secara prima. Komitmen mutu, efektif, dan orientasi mutu. Komitmen efektifnya di mana dalam melakukan ide gagasan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang efektif dan orientasi mutu. Hasil yang didapatkan nantinya dapat menunjukkan mutu yang baik. Sedangkan jujur adanya sikap transparansi. Di mana dalam menyampaikan data diharapkan OPD memberikan data yang akurat untuk dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi nantinya oleh bidang ekonomi dan sumber daya alam. Yang selanjutnya kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan penginputan data capaian kinerja. Pelaksanaan penginputan data capaian kinerja oleh OPD Mitra Kerja bidang ekonomi. Di sini juga ada 4 tahapan kegiatan yang penulis lakukan, di mana semuanya berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu transparansi seperti sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga ada sila kelima, di nasionalismenya ada sila kelima yaitu keadilan sosial. Di sini adil dalam melaksanakan pelayanan tanpa membeda-bedakan terhadap masing-masing tiap-tiap OPD. Etika publiknya di sini adalah hasil dan kinerja, di mana dalam pelaksanaan penginputan di sini bahwa outputnya adalah data. Jadi hasil dan kinerja di sini bagaimana penulis menyediakan ketersediaan data merupakan untuk dalam pelaksanaan evaluasi nanti di bidang ekonomi. Komitmen mutu ada inovatif, efisien, dan efektif. Nah, di sini inovatif bahwa ini Google Drive baru pertama kali penulis lakukan di bidang untuk proses ini, dan efisien ini memberikan pelayanan yang efisien serta efektif untuk dilaksanakan di OPD Mitra, dan orientasi mutu menghasilkan data yang akurat. Anti korupsi, jujur, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Dimana jujur dan kerja kerasnya itu bahwa penulis dengan mengefisienkan waktu sehingga kerja kerasnya penulis dapat menghasilkan data yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi. Yang terakhir, kegiatan terakhir yaitu pelaksanaan evaluasi, di mana di sini ada 3 tahapan juga yang penulis lakukan dengan keterkaitan nilai-nilai dasar ASN, yaitu konsisten, kejelasan, tanggung jawab, dan sila keempat. Di nasionalisme ada sila keempat, profesional dan hasil kerja, hasil dan kinerja. Untuk etika publik di sini bahwa data ini diserahkan kepada pimpinan sehingga menunjukkan hasil dan kinerja terhadap ketersediaan data. Dan komitmen mutu, orientasi mutu bahwa data yang dihasilkan itu betul-betul merupakan data yang akurat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Nah, untuk anti korupsi ada penulis menitik beratkan di disiplinnya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini bagaimana bisa mengefisienkan waktu sehingga tidak ada pemborosan waktu yang dilaksanakan. Nah, dari semua kegiatan tadi, penulis tidak sempat menjelaskan kedudukan dan peran ASN, di mana dalam kegiatan yang pertama itu keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN, yaitu adalah manajemen ASN. Nah, kenapa harus manajemen ASN? Karena melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin dengan tetap memperhatikan perundang-undangan dan melakukan komunikasi yang baik dengan mentor. Nah, di kegiatan yang kedua ada Rule of Government untuk peran dan kedudukan ASN-nya. Kenapa harus Rule of Government? Karena di sini penulis melakukan sosialisasi langsung di OPD Mitra dengan coaching klinik bahwa ada kerjasama lintas sektor antara OPD Bapeda dengan OPD Mitra Kerja yang ada di bidang ekonomi dan sumber daya alam. Nah, di kegiatan yang keempat yaitu peran dan kedudukan ASN-nya, pelayanan publik dan manajemen ASN, yang mana memberikan pelayanan yang baik terhadap publik dalam hal ini adalah OPD Mitra Kerja, dan manajemen ASN-nya melakukan tugas secara cermat, disiplin, dan terbuka. Dan yang kegiatan terakhir yaitu manajemen ASN, di mana dalam pelaksanaan kegiatan ini juga melaksanakan tugas secara cermat, disiplin, dan memberikan yang terbaik untuk OPD Mitra Kerja bidang ekonomi. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa kegiatan aktualisasi di unit kerja yang dilaksanakan oleh penulis adalah untuk mengoptimalkan pelaporan data capaian kinerja OPD Mitra Kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam, serta memudahkan pengelolaan datanya di bidang ekonomi melalui Google Drive. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan setiap pegawai yang ada di bidang ekonomi dan sumber daya alam dalam menemukan data yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan, khususnya perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Rencana tindak lanjut yang pertama adalah menerapkan proses pelaporan data capaian kinerja OPD Mitra Kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam di tahun-tahun yang mendatang untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan pekerjaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Yang kedua adalah membuat surat edaran dari Kepala Bapeda untuk menerapkan sistem pelaporan berbasis Google Drive di OPD Mitra Kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah mengupload setiap data-data yang ada di bidang ekonomi dan sumber daya alam ke dalam penyimpanan data Google Drive agar dapat diakses oleh setiap pegawai di bidang ekonomi dan sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harli, silakan stop share. Ya, baik, kita langsung saja ke Ibu Mentor. Ibu Mentor, silakan memberikan penguatan. Ya, silakan memberikan penguatan atas apa yang telah dilakukan oleh Pak Harli selama kurang lebih 1 bulan. Waktu dan tempat kami silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku mentor dari Bapak Saudara Harli Sumuhu. Yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Kaban, Ibu Dr. Anda Novalina, MM, dan Ibu Coach, Ibu Agustina. Saya Messi. Kita tadi telah mendengarkan paparan seminar hasil akhir aktualisasi dari Saudara Harli Sumuhu. Bahwa kemarin itu apa-apa yang kami butuhkan di bidang sudah mengenai data-data perencanaan terjawab melalui aplikasi ini. Dan juga Bu, di sini kami yang lebih utama lagi Bu, di sini semua yang diaktualisasikan ini mencerminkan kedudukan dan peran ASN serta nilai-nilai ASN yang harus dimiliki oleh seluruh ASN tergambar di dalam aktualisasi ini. Dan harapan kami ini pesan untuk Harli Sumuhu ke depannya, bahwa nilai-nilai ASN dan kedudukan dan peran ASN ini bukan hanya sampai pada tahap aktualisasi ini, dan akan terus diterapkan sampai akhir pengabdian Saudara Harli Sumuhu. Dan selanjutnya Bu,
akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu Widya Suara, ibu penguji, ibu mentor atas segala bimbingannya kepada staf kami. Semoga apa-apa yang telah dilakukan oleh ibu-ibu semua mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga memohon maaf jika di dalam proses latsar ini ada yang kesalahan yang dilakukan oleh staf kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Dan khusus untuk aktualisasi ini, kemarin kami melakukan klinik perubahan Renstra, dan itu kami kemarin banyak melihat ya hasil yang dari Pak Harismu itu, Bu. Kebetulan jadi kami disandingkan data-data dari OPD dan dengan target-target yang apa yang mereka ingin capai, apakah memang sesuai dengan apa sudah bisa apa dia sesuai dengan tidak dengan yang ditargetkan. Yaitu memang banyak sekali membantu, Bu. Ya mungkin begitu saja, Bu, dari kami itu, Bu. Penguatan-penguatan, semoga kedepannya apa yang dilakukan oleh Pak Harismu dapat terus selanjutnya kami terapkan secara konsisten. Terima kasih, Amin, Bu, amin, amin. kesempatannya. Iya, baik, terima kasih Ibu Mentor. Memang harapan kita sebenarnya bahwa masalah yang ada di OPD-nya itu terselesaikan dan mereka sudah terbiasa akan melakukan perbaikan-perbaikan. Terima kasih sekali atas dukungannya, Bu. Mudah-mudahan Pak Harlis nantinya ke depan lebih baik. Baik, kita langsung saja ke Ibu Penguji, Ibu Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Randa Novalina. Waktu dan tempat kami silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Meriana selaku mentor, yang saya hormati Bu Agustina selaku coach, dan Saudara Harlis Muhu peserta Latsar yang kita banggakan bersama. Terima kasih ya Pak Harlis sudah menyelesaikan aktualisasinya. Tadi sudah mendapatkan penguatan dari Ibu Meriana selaku mentor. Namun saya ada beberapa pertanyaan konfirmasi ya. Yang pertama, saya ingin memastikan data sudah tersedia ya di Google Drive. Sudah, Bu. Yang menginputnya dari perangkat daerahnya masing-masing ya. Iya, Bu. Oke, sudah berapa perangkat daerah yang memasukkan datanya? Kami di bidang ekonomi ada 7 OPD mitra dan semua data sudah tersedia. Semua data sudah masuk. Iya, Bu. Data terakhir ya. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, kemarin Harlis mengimplementasikan nilai-nilai dasar sama kedudukan peran ASN. Ya, Harlis ya. Iya, Bu. Jadi nyalain aja, nggak usah di-mute. Nah, terkait dengan itu, ya apa manfaat yang dirasakan oleh pimpinannya ya dan stakeholder yang ada, yang menjadi mitranya Harlis gitu. Pada saat Harlis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya itu juga mengimplementasikan nilai-nilai dasar dan kedudukan serta peran ASN. Baik, Bu, dalam pelaksanaan aktualisasi ini penulis juga menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan peran dan kedudukan ASN. Nah, di mana dalam melaksanakan aktualisasi di sini penulis mencoba membangun komunikasi yang baik, pendekatan-pendekatan yang baik dengan teman-teman di OPD Mitra agar dapat memberikan data-datanya ketika misalnya data tersebut kami butuhkan. Jadi dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN-nya dan peran ASN, bahwa di sini penulis belajar mencoba membangun komunikasi yang baiklah dengan teman-teman di OPD Mitra sehingga tidak ada kesalahpahaman ketika penyampaian data tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, sehingga mereka mau gitu ya bekerja sama, bisa lebih mudah memberikan data begitu kan, karena diajak berkomunikasinya dengan baik, menggunakan bahasa yang sopan, ya perilakunya Harlis santun. Lalu juga dalam penerapan kedudukan dan peran ASN ya, Harlis mengajak mereka untuk bekerja sama, bermitra, berkolaborasi, sehingga mereka mau dengan terbuka memberikan data-datanya. Bahkan saya tidak tahu tuh apakah datanya diberikan dengan cepat atau gimana, penuh perjuangan ya Harlis
Tetapi itu adalah dampak dari bagaimana sebenarnya kita mengimplementasikan nilai-nilai dasar serta kedudukan dan peran ASN. Coba bayangkan misalkan Harlis tidak mengimplementasikan kedudukan dan peran ASN, cuma di mejanya Harlis aja, pokoknya Harlis mikir gimana bersurat aja misalkan seperti itu, atau cuma mikir dari meja aja, pokoknya saya harus dapat data dari 7 mitra OPD. Tapi cuma di meja aja, nggak berkolaborasi, nggak mengajak komunikasi, nggak pernah bersurat, nggak pernah nelpon, katakan seperti itu. Mau dapat apa coba? Ya, hasil kerjanya gimana? Mungkin dapat tapi lama. Mungkin dapat tapi harus gondok-gondokan dulu. Mungkin lama tapi kualitas pekerjaannya jadi bolak-balik, harus dibenahi, dibetulkan dan seterusnya dikoreksi. Ya, jadi itulah sebenarnya manfaat yang kita dapatkan saat kita bekerja ya dengan mempraktekkan nilai-nilai dasar ASN dan kedudukan serta peran ASN. Ya, Lis ya. Nah, kenapa ini penting tadi disampaikan oleh Bu Meriana, harus diterapkan sampai di akhir ya masa karir kita. Karena tadi manfaatnya bukan hanya untuk kita sendiri, tapi orang lain juga merasakan manfaatnya gitu. Ya. Oke. Berikutnya saya pengen ngecek lagi nih, kenapa sih atau apa manfaatnya ya kemarin Harlis mengimplementasikan nilai-nilai komitmen mutu yang efektif, efisien, inovasi, lalu berorientasi mutu. Itu manfaatnya apa sih buat orang lain? Di sini penulis orang lain itu maksud saya perangkat daerahnya lah iya. gitu ya. Di sini penulis menerapkan nilai dasar ASN di komitmen mutu bahwa memberikan pelayanan yang efektif, yang efisien, sehingga di dalam proses perencanaan pembangunan ke depannya itu dalam pengambilan keputusan misalnya kita harus lebih cepat di dalam ketersediaan data-data yang dibutuhkan. Jadi misalnya ketika dalam membutuhkan data yang diperlukan dengan pelayanan yang efisien, mungkin kita dapat cepat untuk menemukan data-data yang dibutuhkan dari OPD Mitra. Dengan tadi itu membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman di OPD Mitra. Oke, baik. Nah, sekarang untuk nilai-nilai dasar, peran dan kedudukan ASN, Harlis sebagai agen perubahannya di tempat kerjanya, ya di unitnya. Tularkan itu kalau tadi Bu Meriana bilang, Harlis jangan berhenti sampai di latsar, harus seterusnya gitu sampai di akhir karir. Balik bilang sama Bu Herlin Meriana, bilang Bu, asal Ibu dukung, Ibu juga ikutan gitu. Sebagai agen perubahan juga untuk nilai-nilai dasar dan kedudukan peran ASN, udah nggak usah jauh-jauh di bidang ini aja, di bidang apa namanya ini, SDA ya. Balik bilang sama Bu Harlis, coba bilang, Bu Meriana, coba bilang lagi, ya gitu. Jadi Harlis dulu kasih contoh, ajak teman-temannya supaya ikut berubah, ya. Kalau Harlis sendiri yang berubah, lingkungan tidak berubah juga pasti sulit. Harlis pun juga akan terseok-seok. Walaupun saya pesannya jangan sampai terpengaruh oleh lingkungan. Ya, tetap pada prinsip yang ada yang Harlis tegakkan hari ini, ya. Siap. Tapi sebisanya ya supaya kita mudah bergeraknya, ajak teman-teman lain. Oke. Berikutnya nih, Harlis tadi kan manfaatnya sudah dirasakan ya. Data bahkan sudah bisa dimanfaatkan oleh Bu Meriana di dalam penyusunan Rensra ya Bu ya, Pak Renja. Rensra perubahan Rensra Bu. Revisi Rensra ya. Nah, itu sudah terpakai. Nah, tinggal bagaimana ke depan ini diteruskan, bahkan kalau bisa bukan hanya berhenti di soal pendataan, mungkin bisa diperbaiki ke hal-hal yang lain lagi, ya, yang terkait dengan bidang tugas dari bidang SDA ini. Oke, saya kira itu saja ya buat Harlis. Cukup saya kira, satu terakhir untuk lampiran bukti ya, kalau di PowerPoint capture-capturean nggak apa-apa, tapi kalau di dokumen laporan jangan cuma capture ya, dilampirkan ininya yang utuh gitu. Walaupun kita nanti sampaikannya secara soft copy,
tapi bukan capturean, dia adalah PDF-nya gitu ya. Iya, Oke, Bu. saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kaban. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Penguji, Ibu Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang pada hari ini yang telah menguji kita. Alhamdulillah. Jadi banyak narasumber ini Ibu Mary, jadi sehebat apapun staf kalau tidak diberdayakan kembali lagi kepada atasan. Jadi silakan Ibu Meriana, mereka ini adalah orang-orang hebat yang akan membantu Ibu Meriana untuk melaksanakan tugas Ibu Meriani di Bapeda. Pak Harli silakan memperbaiki, ada beberapa hal yang disampaikan Ibu Kaban tadi, Ibu Penguji tadi, bahwa khususnya di lampiran tolong diperbaiki. Karena laporan ini secepatnya akan kita perbaiki dan akan ditandatangani oleh Ibu Kepala Badan sebagai Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang bertanggung jawab dari kegiatan kita. Mudah-mudahan insya Allah lulus semuanya dengan baik. Alhamdulillah, harapan kita seperti itu. Baik, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, Saudara Harlis Muho telah selesai memaparkan hasil aktualisasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu host. Baik, terima kasih Bu Agus. Iya. Oke, terima kasih kepada Pak Harlis Muhu, juga kepada Ibu Mentor yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mendampingi Pak Harlis. Karena Pak Harlis telah selesai pemaparan, maka dari itu kepada Ibu Mentor dan Pak Harlis diizinkan untuk live. Terima kasih Ibu Mentor. Akhirnya bisa Harlis bisa bilang tidak bisa tidur.